Taman Purbakala Cipari. Site Museum Taman Purbakala Cipari ini awal mulanya ditemukan oleh Bapak Wijaya. Pak Wijaya ini merupakan penduduk masyarakat Cipari yang bermula Pak Wijaya sedang mencangkul di luas area ini, yaitu dengan letak geografisnya di atas air laut itu 661 dengan luas area lokasi sekitar 7.000 meter persegi, yang mana lahannya ini dulunya itu secara tidak disengaja ditemukan oleh Pak Wijaya. Yaitu awal informasinya tahun 1971. Kemudian Pak Wijaya ini melaporkan ke Pak Jati. Pak Jati itu selaku tim survei dari Cigugur yang secara tidak sengaja Pak Jati mengadakan penelitian bersama warga. Kemudian hasilnya sebuah peti kubur batu, yang mana peti kubur batu ini ditemukan pada tahun 1972 bersama warga Cigugur dan warga Cipari dengan mengadakan penggalian ekskavasi. Ekskavasi ini sebuah penggalian yang mana digalinya itu dari permukaan tanah ke bawah itu kedalaman 1-2 meter. Jadi situs di Cipari ini sebuah identifikasi peti kubur batu yang termasuk dalam benda cagar budaya. Cagar budaya ini ada dua pengertian. Yang pertama benda cagar budaya bergerak, yang kedua benda cagar budaya tidak bergerak. Benda cagar budaya bergerak artinya benda cagar budaya yang insight, artinya tidak bisa dipindah tempatkan. Kemudian yang kedua benda cagar budaya bergerak itu benda cagar budaya yang bisa dipindah tempatkan, yaitu yang seperti benda-benda ini yang ada di dalam gedung museum. Itu temuannya dari dalam tanah itu dengan kedalaman 1-2 meter yang dipetak dengan ukuran 1-2 meter dari kedalaman tanah. Nah, ini gambaran lokasi tanahnya sebelum diekskavasi atau sebelum digali. Ini adalah namanya miniatur. Miniatur ini gambaran alam terbuka. Di alam terbuka disimpan di dalam museum ini untuk menjelaskan metode kepada anak-anak sekolah, kepada pengunjung juga atau masyarakat umum, yang mana pada waktu itu lokasinya itu seperti ini, namanya denah sebelum digali di ekskavasi. Ekskavasi merupakan sebuah cara penggalian dengan menggunakan patok bambu yang diukur 4x4 meter dari permukaan atas tanah. Ekskavasinya seperti ini. Ini di tanah ini digali dengan kedalaman 1-2 meter dengan menggunakan patok bambu yang dinamakan ekskavasi. Ekskavasinya ini namanya adalah chip. Chip itu singkatan dari Cipari disingkat menjadi chip. Ini seluruhnya lubang ekskavasinya itu ada 11 petak sektor lapangan yang kedalamannya tidak sama dari permukaan tanah ke bawah. Kemudian dari penggalian ini ditemukan benda-benda, ada juga benda yang belum ditemukan. Itu kebanyakan sektor selatan barat daya itu hanya bebatuan saja yang nampak. Yang sektor sebelah timur laut barat daya ini banyak ditemukan seperti peti kubur batu, yaitu petak Cipari 1, Cipari 2, Cipari 3, Cipari 4, Cipari 5, Cipari 6. Itu ada 11 petak. Kalau sekarang ini menjadi taman atau gambarannya ini. Jadi dulunya itu lahannya ini lahan Pak Wijaya, yang menemukannya Pak Wijaya yang pertama kali di sini. Ini dari galian ini jadi tidak diterlantarkan tapi diselesaikan. Penggaliannya itu dibereskan sampai selesai, yang akhirnya dibuat taman dengan dibatasi taman ini pagar tembok keliling tembok batu setinggi 2 meter, yang mana luasnya denahnya adalah seperti ini. Ini miniatur yang kedua. Literatur mini ini atau labirin lokasi ini adalah untuk menjelaskan kepada pengunjung, baik itu untuk anak-anak TK mengenal bangunan, misalnya anak-anak TK itu terus mengenal taman, air, kemudian udara, lingkungan di sini, lingkungan zaman dahulu sama dengan zaman sekarang. Jadi anak-anak sekolah TK, SD, SMP itu mereka itu betul-betul berada di zaman purba dahulu kala. Jadi bangunan taman ini tidak merupakan semata-mata bekas penggalian saja, tapi di pengunjung ini dibawa terjun ke arah masa megalitik, zaman megalitik atau zaman animisme, dinamisme. Inilah hasil pembangunan Taman Purbakala Cipari ini. Jadi batas tamannya ini dikelilingi pagar tembok batu setinggi 2 meter. Mana ada gedung museum ini dibangun tahun 1976. Yang mana gedung museum ini adalah tempat menyimpan arsip foto pada waktu penggalian Pak Teguh Asmar MA. Dan Pak Teguh Asmar MA itu merupakan tim dari pemerintah atau dari dia juga masyarakat. Jadi yang membangun Taman Cipari ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga
lembaga-lembaga yang lain, organisasi-organisasi lain terkait di dalamnya dalam penggalian dan pembentukan taman ini. Nah, ini lokasi yang dinamakan petak ekskavasi Cipari. Ya, ini yang adalah lingkaran-lingkaran ini adalah gambaran daripada benda itu sendiri. Jadi ada lingkaran-lingkaran ini adalah gambaran gelang batu atau Cipari 3, kemudian ini Cipari 4, ada tengah-tengah ini ada gelang batu yang ditemukan, ada 2 buah gelang batu di Cipari 4-nya. Nah, kemudian benda yang selanjutnya di peta Cipari 11 ini atau dibuat-buat pola rancang dengan ide nalar karangan sendiri. Jadi benda ini yang ditemukan di peta ini adalah petak Cipari 11. Jadi gambaran kampak ini, susunan tinggi rendahnya benda-benda ini adalah pada waktu ditemukan di petak Cipari 11. Bendanya ada apa saja, yaitu ada kampak batu yang disebut tadi dalam benda cagar budaya bergerak, artinya benda budaya yang ringan bisa dipindah-pindah. Tapi berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 5 itu ayat pasal 1 dan 2 itu dilarang setiap orang warga negara Indonesia membawa benda dari Kesatuan Negara Republik Indonesia keluar wilayah NKRI. Itu Undang-Undangnya Nomor 5 tahun 1992 dan 95. Nah, kalau sekarang disempurnakan menurut keputusan Presiden Kepresnya Nomor 11 tahun 2010. Itu tentang Undang-Undang Benda Cagar Budaya. Jadi benda-benda yang ditemukan ini adalah dilindungi oleh pemerintah. Adapun kami selaku petugas di sini selalu mendata itu baik situs ataupun benda-benda temuan yang berada di Kabupaten Kuningan yang pada saat ini seluruhnya itu ada 33 situs atau objek yang ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, itu ada 33 situs yang sampai pada saat ini. Nah, kalau benda-benda cagar budayanya itu banyak sekali, mungkin ada 120 sekian lebih. Dan sampai saat ini kami dari pengelola di sini siap kalau pemerintah mau mengembangkan museum ini, mau diperbesar karena benda-bendanya masih ada di belakang lemari kaca ini. Yang kalau mau dikembangkan gitu ya. Ditemukannya pada waktu dulu, jadi pada waktu ekskavasi itu benda-bendanya sampai sekarang ini ada yang sudah saya perbaiki atau direkonstruksi, seperti gambaran, seperti pendil, ditambah lagi yang tadinya kampak batu asal ada 44 saya. Ini inventarisnya di sini itu ada 48, kalau ini ada 48 kampak, yang semula ada 40 kampak, tapi alhamdulillah karena berdasarkan temuan dan masyarakat sadar sendiri untuk menyimpan gedung museum sebagai fungsi gedung museum untuk menyimpan benda-benda prasejarah. Alhamdulillah dari warga masyarakat Kabupaten Kuningan ini tidak dipaksa, tetapi secara sadar mereka mau menyimpan benda temuannya di lemari kaca ini. Jadi ini tuh sebagian ada yang dari warga dan ditemukan dari dalam peti kubur batu yang pertama dan yang kedua. Kampak-kampak ini sebagian dari warga mereka menyumbangkan ke sini dan juga ditemukan dari sini. Jadi benda yang di sini ini tidak menghilangkan sejarah, tapi kami museum ini untuk mengumpulkan benda-benda yang berceceran di masyarakat. Jadi daripada ketimbang berceceran tidak karuan, lebih baik disimpan di gedung museum ini. Jadi gedung museum ini fungsinya adalah untuk menyimpan benda cagar budaya yang di masyarakat yang tidak bergerak, tapi bisa dipindahkan gitu. Asal jangan dibawa keluar ke wilayah NKRI aja itu. Laksanaannya bersama ya. Jadi kami dalam pengelolaannya di sini itu nggak sendirian. Kami bersama-sama merangkul dari organisasi elemen masyarakat yang mau peduli kepada benda cagar budaya. Kalau saya sendiri dari benda BPCB Cagar Budaya. BPCB Cagar Budaya itu benda Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berada di pusat. Jadi kami ini mengembangkan seperti ini, jadi mendata termasuk apa ini sudah dilaksanakan pendaftaran BCB seperti kampak batu, uci, itu datanya dari saya juga gitu ya, informasinya gitu. Tor ekskavasi Cipari ke-7 itu benda temuannya ada gelang batu. Jadi di Cipari ini sudah mengalami 2 zaman. Yang pertama zaman batu, yaitu sekitar 3000 tahun yang lalu, atau dalam periodisasi sejarah itu ada Paleolitik, itu 19 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua Epipaleolitik 10.000 sampai 6.000, dan Neolitik itu 3.000. Kemudian pindah dari zaman batu ke zaman pengenalan masa perunggu atau 1000 tahun sebelum Masehi, dan benda-bendanya yaitu ini ada kampak perunggu. Jadi beda zaman batu dulu pindah ke zaman pengenalan perunggu atau kampak. Kemudian
tanah bahan gerabah, lumpang batu ditemukan di area lokasi Cipari ini. Ini termasuk lumpang batu, kemudian cawan, kampak batu, gelang batu, kemudian bulatan tanah, kampak batu. Ini ada alat batu untuk membuat api. Jadi alat ini adalah alat untuk membuat api zaman dahulu. Dan pergesekan, jadi percikannya itu mereka menggunakan kapas atau mungkin ada alat ininya ya, di semacam dibuat dulu tali ininya, semacam bahan bakarnya baru digesek-gesek mengeluarkan api. Pernah di ini nggak dipraktekin Pak? Enggak, hanya diperkirakan alat batu untuk membuat api, tapi kemungkinan benar begitu. Jadi di sini itu ada alat batu untuk membuat api, kemudian ada alat yang mereka gunakan, gitu, seperti kampak batu, kemudian gelang batu. Kalau gelang batu itu mahar ya zaman dulu. Kemudian guci ini bukan tinggalan di Cipari. Kalau guci ini hanya pengembangan pada waktu ditemukannya itu tahun 2006, sekitar jam 12 siang itu oleh penambang dari Ciluleu di Gunung Pokojok dengan kedalaman 4 meter dari permukaan atas batu ke bawah. Mereka menemukan guci yang pertama warnanya hijau lumut, itu telah diidentifikasi di laboratorium BPCB Serang. Itu dari zaman dinasti An'am, yaitu abad ke-16-17, dan yang kedua itu zaman dinasti Yuan abad ke-12-13 yang warna guci warna abu-abu. Jadi ada 2 guci yang disimpan di Gunung Cipari ini tidak termasuk kelompok temuan di sini. Jadi hanya untuk menyimpan sementara. Mungkin untuk pengembangan lebih lanjutnya boleh disimpan di Museum Bandung, Museum Keramik atau di mana. Karena dulu juga di Cipari ini pernah ditemukan fosil-fosil kerang-kerang yang dari Kabupaten Kalimantan, dari Ciawi. Itu fosil-fosilnya sudah tidak disimpan di sini lagi. Itu dipindahkan ke Museum Geologi Bandung, dipindahkan. Jadi kalau yang Pak, kenapa dipilih wilayah sini untuk museum ini? Banyak penemuannya di sini kan? Nggak di mana misalkan? Oh, karena mungkin pengembangnya dari sini, petugasnya yang mendata ke daerah, keluar dari daerah-daerah lain itu yang Ciawi itu pernah ditemukan fosil-fosil kerangka hewan laut. Itu menurut dari data dari masyarakat bahwa antara Kuningan kemudian Ciawi, Cirebon itu ada laut yang membentang. Kalau dari Ciamis itu batasnya Rawalakbok. Kalau dari sana Cipamali, kalau dari Cirebon itu pernah ada kapal singgah katanya masuk ke wilayah Kuningan dengan bukti adanya itu benda-benda fosil dari hewan laut seperti kerangka laut, seperti karang-karang laut yang ditemukan di wilayah Kuningan. Jadi kemungkinan berdasarkan para ahli sejarah bahwa Kuningan ini pernah berpisah dengan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu terpisah oleh laut. Itu bukti temuannya ada kerangka laut dan hewan laut yang dulu disimpan di sini, tapi sekarang sudah beralih ke Museum Geologi yang berada di Bandung. Perkiraan ilmu pengetahuan apa tuh? Kenapa malah airnya jadi hilang gitu ya? Bukannya malah karena ada ini sistem pendangkalan atau surutnya ini surut atau musim surut. Jadi adanya musim surut sehingga airnya lautnya nggak ada, hanya yang ditemukan kerangka fosil lautnya aja, hewan laut berupa kerang laut dan karang laut itu ada, udah dipindah ke museum itu di daerah Ciawi sampai ke sana, batas antara Jawa Tengah dan museum Kuningan maksudnya ya, Kuningan. Jadi ada Ciawi di sana itu dari belah selatan ke utara itu Cirebon, Cipamali namanya, dibentang oleh itu antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya ini benda yang ditemukan di petak sektor lapangan posisi ekskavasi Cipari 11. Yang ini lemari ini benda-benda yang ditemukan di petak ekskavasi Cipari 11. Temuannya yaitu ada kampak perunggu sama kampak batu. Jadi di Cipari ini telah mengalami 2 kali masa zaman, yaitu awal yang pertama zaman Neolitik yaitu kampak batu yang ditemukan, yang kedua zaman perunggu yaitu zaman pengenalan dari perpindahan dari zaman batu ke zaman perunggu. Jadi benda-benda yang ditemukan di sektor lapangan ini adalah benda yang ditemukan di petak ekskavasi Cipari 9. Jadi petak ekskavasi Cipari 9 itu bendanya ada kampak perunggu, bulatan tanah, kemudian kampak beliung, kemudian fragmen gelang perunggu. Jadi tidak hanya gelang batu saja, gelang perunggu juga ditemukan di sini di Cipari ini. Jadi ada zaman gelang perunggu itu khusus zaman Neolitik, kemudian kampak perunggu, gelang perunggu, jadi fragmennya di sini itu benda-benda yang ditemukan. Itu ada 9 buah kampak perunggu dan 1 gelang perunggu yang ditemukan di situs wilayah Cipari ini.
Adapun koleksi benda yang baru ditemukan dari lingkungan sini juga ada. Ini benda ini tidak termasuk. Ini hanya ada keanehan aja tentang yang ditemukan di lingkungan Cipari ini. Ada juga bambu cabang atau bambu cagak ini ditemukan di lokasi sebelah sana. Itu bambu itu fungsinya apa Pak? Atau khasiatnya? Ini aja unik bendanya aja, nggak ada kesamaan di bambu-bambu yang lainnya gitu. Aneh ya? Aneh kalau menurut saya gitu, nggak ada Tapi nggak ada hubungan dengan purbakala bukan? Nggak ada, hanya ditemukan di lingkungan purbakala ini, di lingkungan Cipari. Karena lingkungannya ini sekarang itu pemerintah ini kami bekerja sama dengan aparat desa, RT RW itu baik dari jalannya, prasarananya. Kami menginginkan adanya pembukaan jalan baru di sebelah utara itu untuk menuju ke Museum Cipari ini. Kemudian pelan-pelan juga penunjuk arah di sini. Penunjuknya kurang jelas. Itu kami menginginkan itu bekerja sama baik pemerintah, masyarakat itu pengen membuat penunjuk arah menuju ke Cipari ini. Itu dalam pengembangan. Jadi pengembangannya tidak hanya benda-benda zaman prasejarah, tapi juga ada koleksi-koleksi yang lainnya. Itu seperti tadi Gucci itu ditemukannya tahun 2006. Jadi pengembangan Cipari ini tidak hanya baik koleksi bendanya, tapi juga penataan lingkungannya ditata. Baik jalan akses jalan menuju museum ini, kemudian penunjuk arah itu ya kami yang ingin disampaikan. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat ini, mari kita lestarikan benda-benda cagar budaya yang berada di kawasan atau Kabupaten Kuningan ini. Peti kubur batu. Peti kubur batu ini kedalamannya dari permukaan semula asalnya itu kedalamannya 1 meter ke bawah, atau yang digali dengan sistem ekskavasi petak Cipari 1 ya, temuannya peti kubur batu. Peti kubur batu ini merupakan tempat penguburan jenazah zaman dulu itu dengan ditanam dengan batu, ada 5 buah batu sirap atau batu tipis, yang mana batu tipis ini kalau diperhatikan itu posisinya, kita lihat ini posisinya berada di zona 49 bentang timur 49 zona timur atau menghadap ke arah matahari, yang mana mereka mempunyai anggapan bahwa timur itu tempat kelahiran, simbol kelahiran, dan planet-planet mengelilingi matahari itu simbolnya. Jadi matahari itu selain pusat kehidupan juga pusat planet-planet mengitari matahari, itu simbol timur laut barat daya. Kemudian sebelah baratnya ini ada tempat tenggelamnya matahari, adalah simbol kelahiran. Jadi makanya posisi ini di posisinya itu timur laut barat daya, atau di petak ini lokasinya Cip 1 ekskavasi Cipari yang pertama ini. Jadi gambaran-gambaran taman ini, area taman ini, kemudian kalau yang bawah itu temu gelang batu, gambaran dari benda yang ditemukan gelang di sananya itu. Ada gelang batu, itu benda-benda ini adalah gambaran benda adopsi atau gambaran temu gelang batu. Ada 2 bentuk. Yang pertama itu lonjong atau ellipse stone. Kalau ellipse stone kan batu, ellipse stone lonjong dengan ukuran 7,8 dari utara membentang ke sebelah selatan. Ini temu gelang batu. Yang ketiga atau yang disebutnya Cipari 3. Jadi petak ini dulunya itu lahan palawija yang tertutup, tapi dibuka tanahnya dan ditemukan gelang di tengah-tengahnya itu adalah gelang bekas temu gelang batu yang kalau fungsinya di sini bisa untuk upacara adat atau musyawarah. Tapi ini udah dinaikkan atau belum? Bisa turun di sini, turun. Enggak, tadinya ditemukan lebih ya, dalam terus dinaikkan atau dalam? Lebih dalam. Berarti dalam. Ini diuruk dinaikkan lagi. Dari permukaan tanah ke bawah itu 2 meter yang ini di Cipari 3 itu 2 meter. Berarti ini udah dinaikkan ya? Iya. Udah buat ini aja, buat apa, simulasi gitu ya? Simulasi ya, ini semacam simulasi, simbol ditemukannya gelang. Tapi batu-batunya masih asli? Batu-batunya ini ditata, bukan adopsi. Kalau yang aslinya gelang batu yang aslinya tadi di dalam gedung museum. Gelang museum, oke. Ya. Kalau ini Cipari 4 itu ukurannya 6 kali 6 meter lingkarannya, diameternya keliling batunya. Nah, ini ekskavasi Cipari 2-nya ada di sebelah sini, sebelah barat. Jadi satu yang kedua lengkap dengan tutupnya. Itu
Peti kubur batu yang kedua ini ada tutupnya, yang mana gerabah-gerabah yang ditemukan di dalam gedung museum itu tadinya itu terkubur di sini. Nah, jadi di sini itu di dalam peti kubur batu ini ada pendil, ada kampak-kampak batu, ada piring-piring, ada gerabah-gerabah yang berserakan di dalam peti kubur batu ini. Tapi sekarang ini udah kosong karena udah dipindahkan ke dalam gedung museum yang tadi. Jadi benda yang nampak di dalam lemari kaca itu dulunya itu di dalam peti kubur batu. Jadi kampak-kampaknya itu semula ditemukan di dalam peti kubur batu ini. Kemudian kalau sekarang itu sudah kosong, jadi karena sudah dipindahkan ke dalam gedung museum. Jadi ini adalah lokasi lingkungan ini tempat ditemukannya benda-benda seperti kampak batu, gerabah-gerabah, kekeh, pendil itu ditemukan di area ini. Ini lengkap dengan itu. Penggalian lagi ini? Ada kemarin. Ada. Kira-kira tahun berapa, Pak? Pengembangan penggalian itu bulan November sekitar tanggal 8. Sekitar tanggal 8 November sampai dengan Oktober 2 minggu, bahkan 3 minggu. Itu yang menggalinya adalah dari Puslit, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang berada di Jakarta. Itu yang memimpinnya pada waktu itu penggaliannya Bapak Jatmiko selaku pimpinan penggalian. Itu mereka menemukan pagar original. Itu di bawah ini di belakang pagar baru. Itu yang memimpinnya Bapak Jatmiko, kemudian Pak Bagio, Bapak Insinyur Harkatiningsih itu dari Jakarta. Itu Puslit. Puslit itu pusat Litbang Penggalian atau Arkenas, itu ada di Jakarta ininya kantornya. Itu kami bekerja sama dengan Bapak Jatmiko itu pada tahun 2013. Itu mereka menemukan pagar original. Kalau penggaliannya mungkin dari pihak pemerintah yang bekerja sama itu rencananya mau memperbesar gedung museum ini, mau dipindah katanya ke sebelah utara. Tapi perizinannya belum dikasih izin oleh kantor dari ininya BPCB Serang. Jadi sementara ini yang dari daerah Kabupaten Kuningan sedang menunggu izin dari BPCB Serang. Itu aja, Pak. Itu untuk pengembangan yang lebih besarnya itu ke depannya. Jadi kalau benda kami belum pasti ya, hanya perkiraan saja ya, perkiraan bahwa di wilayah ini ada gunung berapi, Gunung Ciremai, dan ada juga Gunung Ciremai ini karena ada batu-batunya itu diperkirakan dari pesantren di atas itu ada gunung batu pipi. Kemungkinan mereka itu mengambil materialnya itu dari gunung atau dari sebelah barat lingkungan ini, Bukit Cipari ini. Jadi kalau di sini ini di bukit juga karena mereka mengadakan ininya persemayamannya di tempat yang tinggi. Kenapa demikian? Mereka beranggapan dengan yang Maha Kuasa atau Pencipta itu lebih dekat katanya di tempat-tempat yang tinggi ini. Makanya peninggalan yang ada di Kabupaten Kuningan seperti di Bagawat, Puncak itu ada, itu dekat dengan atas, kemudian Sagariang juga dekat dengan atas Sapi. Itu mereka beranggapan dengan yang Maha Pencipta itu dekat gitu. Ada sampai sana kalau peninggalan di Kabupaten Kuningan itu ada punden Berundak, Lingga yang di atas. Ini batunya waktu itu di Arca Sapi, ada Arca Sapi. Dipotongnya pakai apa kira-kira, Pak? Foto dulu. Urin itu dari ini Arkenas, itu Puslit itu dulu itu Pak Teguh Asmar MA, dulu. Ya waktu kira-kira zaman berdiri itu ada keyakinan zaman dulu, Pak, dua kepercayaan, animisme dan dinamisme. Mereka itu percaya kepada roh leluhur yang mempunyai kekuatan gaib, yaitu mereka biasa tempatnya di menhir. Menhir adalah singkatan dari dua kata, Pak. Menhir itu batu, hir itu berdiri, jadi batu berdiri yang dipusatkan sebagai titik fokus dalam meditasi, itu tempatkannya di menhir. Bisa kita langsung melihat ke menhir altar batu sebelah timur. Ini dulu itu kepercayaannya kepada roh leluhur yang mereka sembah batunya. Ini adalah menhir. Menhir ini tingginya adalah 1 meter lebih atau 1 meter 20, yang mana menhir ini batu ini dulunya tidak di Cipari lokasi ini berada di sebelah Cibubur sana, karenanya dipindahkan ke sini. Tapi ini asli ya? Asli batu ini memang batu sungai, bahan jenis batu sungai. Bahan jenis batu sungai. Kalau ini namanya dolmen. Dolmen itu meja batu atau batu berbaring yang ditopang batu-batu yang lainnya di bawahnya atau diganjal ditopang itu. Jadi dolmen ini fungsinya untuk menyimpan sesajen. Itu mereka digunakan untuk menyimpan sesajen dolmen ini.
Nah, kalau yang di bawah ini namanya batu dakon. Batu dakon ini batu yang berlubang lebih daripada satu. Jadi fungsinya atau kegunaannya ini untuk menumbuk atau membuat racikan jamu. Jadi mereka tumbuknya di batu dakon. Batu dakonnya seperti ini. Ini lubangnya ada 3, di bawahnya 3, jadi tingginya ada satu lagi. Ini asli Pak ya? Asli ya, batu dakon, batu sungai. Ini bahannya dari batu sungai. Dan memang ditemukan udah begini ya? Iya, pada waktu ditemukannya sudah begini, bolong-bolong, lubang-lubangnya seperti ini. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Ini ditemukannya tahun 19 bersamaan pembuatan tamannya tahun 75 ya. Diperkirakan ini digunakan pada masa kapan? Masa sebelum ada alat-alat modern. Ini untuk membuat racikan jamu, jadi mereka gunakan di sini luluran seperti ini. Ini ada lagi di kanan aksara Pak. Jadi belum ada ya? Dulu itu zaman dahulu belum ada praaksara. Jadi di sini ini peninggalannya itu mereka belum mengenal aksara atau belum mengenal tulisan. Tapi tentang kemanusiaannya atau tentang kemanusiaan, tentang berorganisasi itu sudah ada. Tentang berorganisasi, tentang mengumpulnya sekelompok orang itu sudah ada. Jadi organisasi sudah erat sekali. Kemudian manusianya sudah modern. Gambar-gambar ada Pak? Lambang-lambang atau apa? Ada simbol-simbolnya. Seperti ini bentuk lambangnya. Batu yang di dulunya itu tidak di sini Pak, di suatu tempat, hanya dipindahkan ke sini aja. Lumpang batu ini gunanya untuk menumbuk. Mereka zaman dahulu itu untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Mereka itu menumbuknya di sini di lumpang batu ini, seperti menumbuk padi atau menumbuk jagung di sini dulunya. Ini di Cipari ini tidak ditemukan tulang-tulang, hanya ditemukan hewan kijang. Itu bukan binatang purba, hewan kijang juga. Hewan kijang sudah agak maju, sudah modern, jadi bukan binatang purba yang ditemukannya seperti dinosaurus, itu tidak ada. Manusianya pun tidak bisa diawetkan di sini karena tanah di sini cukup subur dan gembur sehingga tidak bisa menguatkan kerangka manusia. Jadi yang ditemukannya hanya bekal kubur yang berupa peti kubur batu, kampak batu, gelang batu itu ditemukan di dalam peti kubur batu ini secara ada padanya gitu. Jadi di sini itu yang ditemukannya peti kubur batu, 2 peti kubur batu dan benda-benda yang terbuat dari bahan gerabah. Ini lokasi area ini. Ini lokasinya 2.500 meter persegi dengan di batas pagar tembok batu setinggi 2 meter itu 7.000 meter persegi, yang mana fasilitasnya mulai dari depan itu pintu masuk, itu area parkir, kemudian pengembangan digunakan juga oleh masyarakat untuk tempat beribadah dan setelah itu pengembangannya pemanfaatan digunakan oleh masyarakat seperti musola. Kemudian fasilitasnya itu di gedung museum, taman, lokasi taman. Jadi kalau lokasi taman ini dulunya adalah bekas penggalian atau bekas ekskavasi yang dibuat taman. Jadi penggaliannya langsung dituntaskan, diselesaikan gitu, menjadi taman. Jadi pekerjaannya tidak ditunda-tunda tetapi dibereskan, selesai gitu. Jadi bekas penggaliannya dibuat taman. Kalau benda-bendanya ada di dalam gedung museum. Kalau yang mengelolanya sekarang itu Pendidikan dan Kebudayaan, berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kalau ininya direktoratnya Direktorat BPCB Serang. BPCB Serang. Kemudian kami bekerja sama dengan yang berada di pariwisata daerah. Itu tentang pengelola atau pengembang petugas-petugas yang berada di museum atau Taman Purbakala Cipari. Tapi kalau hubungannya dengan museum-museum lain gimana? Ini departemennya beda atau enggak? Direktorat, masing-masing direktorat Pak. Kementerian, masing-masing kementerian ada masing-masing direktorat gitu. Jadi ada direktorat. Bukan nggak ada khusus museum itu nggak ada? Ada khusus mungkin. Kalau ini kan kalau Cipari ini dikembangkannya di bawah Direktorat Peninggalan Sejarah dan Purbakala, di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala atau berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau sekarang. Khusus sih ya museum khusus anak-anak sekolah, anak-anak sekolah itu berhubungan dengan materi pelajaran sejarah IPS. Tiap hari dikunjungi orang Pak? Anak-anak mungkin anak-anak sekolah, kadang-kadang nggak tentu sih Pak, ada
Mereka itu biasanya memberi kabar dulu, menyurat ada, kemudian langsung per anaknya itu mereka itu main ke sini, tapi kami suka arahkan untuk pendidikan, gitu. Diarahkan pendidikan tentang sejarah. Kalau mengunjungi ke sekolah-sekolah pernah Pak? Ada program? Ada, pernah. Kami melayangkan surat itu biasanya dari daerah. Tapi kalau kami biasanya menunggu aja ada yang datang anak sekolah ke sini. Jadi teman-teman kami dari daerah juga sudah mengadakan komunikasi sama penilik-penilik kebudayaan atau pamong-pamong budaya, itu pernah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan di Sora ya, ke berbagai daerah di kecamatan yang berada sewilayah Kabupaten Kuningan. Itu teman-teman kami yang di daerah pernah melaksanakan itu. Kalau ini budaya Sunda atau budaya Nusantara pada umumnya itu? Kalau yang di sini ini budaya Sunda, gitu ya. Sunda ya? Ya, Sunda. Zaman dahulu lah, sebutnya zaman. Kalau wisatawan asing ada yang datang Pak? Ada wisatawan asing dari Inggris, dari Jerman, dari Irak juga ada, dari Malaysia ada. Ya, mereka biasanya tahu dari mana katanya Pak? Mungkin kami pernah ini sih membuat brosur di Inggris, yang ada Inggrisnya itu kami sebarkan melalui pengunjung, itu dikasih brosur juga dikasih, ada ininya, ada bahasa Inggris, menyerahkan. Mereka buat apa tuh Pak biasanya mereka? Mereka hanya nemu-nemu aja, mereka tidak tahu itu apa kapak, tidak tahu. Mereka itu lazimnya di masyarakat itu huntu gelap Pak, ya, seperti itu. Padahal batu yang di Jawa Timur sama dengan persis yang di sini. Yang menggegerkan si Ponari itu sama dengan yang kapak batu yang di Cipari. Nggak ada bedanya gitu Pak. Itu artinya apa tuh? Artinya kampak ini merupakan alat zaman dahulu, sama-sama digunakan untuk berburu dan bercocok tanam gitu. Atau kemungkinan orang dulu pelaku di sini sama dengan di sana tuh? Mungkin aktivitasnya sama gitu. Ya hijrah atau gimana? Beda ras kulitnya saja. Beda ucapannya, mungkin apa ya, Wong Jawa sama. Atau orang sini pernah ke sana nyebarin atau sana justru ke sini. Mungkin ada perpindahan dari Jawa ke Jawa Barat atau sebaliknya. Karena bukti perpindahannya ada di Candi Cangkuang, itu gambaran menurut saya orang Jawa Tengah, Jawa Timur sudah pergi ke Jawa Barat. Itu satu. Pertama itu adalah kepedulian dari Pemda setempat, seperti Pemda Kuningan. Saya ya istilahnya berharap supaya objek wisata seperti di museum ini ya istilahnya seperti rumah kita sendirilah. Istilahnya kita dibantu apa istilahnya dananya atau ya menjamin kesejahteraan di sini ya secara ininya. Ya termasuk juga mungkin perhatikan semacam kepentingan di sini seperti petunjuk arah, seperti plan gitu ya. Ya mungkin ya saya mohon supaya diperbaiki atau ada istilahnya perubahan atau ada dananya untuk marka jalan gitu ya. Ya, untuk kepentingan kita bersama termasuk umum. Ada satu lagi yang mungkin saya maaf sebelumnya ya, itu adalah kesejahteraan menyangkut kita sendiri termasuk saya ya Pak di sini. Saya memang udah lama 9 tahun di sini masih honor Pak. Ya saya mohon istilahnya pemerintah atau seadil-adilnya tolonglah usahakan atau untuk kesejahteraan kita ya minimal kita ya. Saya kan belum PNS sih Pak, ya itu udah lama 9 tahun. Ya tolong usahakan atau kita kemana lagi kalau bukan yang kita istilahnya bersangkutan seperti ya kepala dinas, tolonglah perjuangkan kita di sini di lapangan. Saya mohon cuma itu aja Pak, termasuk juga mungkin bupatinya lah. Tolong perhatikan yang di bawah termasuk saya gitu. Itulah yang istilah inspirasi saya di sini yang tolonglah perhatikan supaya menjamin kesejahteraan untuk keluarga termasuk saya di sini yang ada di sini. Dan itulah yang diharapkan itu. Dan itulah kalau perjuangan kita sendiri sih. Karena mungkin kalau orang lain seperti mungkin ada istilahnya punya semacam saudara atau apa, saya cuma mengungkapkan diri sendiri Pak, dalam arti berjuang sendiri lah. Pengabdian ya. Pengabdian, berjuang sendiri dalam arti kehidupan dari bawah, dari hasil kecil sampai kita meningkat ya gitu. Ya itu mohon kalian itu ya ini adalah karcis untuk anak-anak sekolah SD atau SMP itu Rp1.000. Kalau SMA sama umum tuh Rp2.000 iya, masuk ini sama SMA Rp2.000 gitu. Adapun mungkin itu adalah tambahan bukan tambahan ya istilahnya karcis yang sudah